Shalom. Sebagai anak Tuhan atau sebagai orang percaya, ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita diberi mandat oleh Tuhan untuk kita tidak melakukan dosa lagi. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup dalam dunia? Kita memang masih berpotensi untuk melakukan dosa karena kita masih hidup dalam kedagingan. Tetapi setidaknya kita bisa meminimalkan diri kita, mewarning diri kita, memperingati diri kita untuk tidak melakukan dosa. Seperti saya dulu adalah pecinta pornografi. Saya sering melakukan itu, saya sering melihat video porno, saya sering download video-video porno, saya sering browsing-browsing tentang video porno, itu di warnet. Jadi ketika saya ke warnet, entah itu saya membuat tugas, secara otomatis saya langsung melakukan dosa itu. Ketika saya bertobat, ketika saya ke warnet untuk mengerjakan tugas pun, saya masih sering jatuh di dalam hal itu. Jadi saya tahu kelemahan saya adalah ketika saya ke warnet. Maka dari itu, ketika saya tahu kelemahan saya di pornografi adalah saya sering melakukan itu di warnet, saya harus setidaknya meminimalkan diri saya untuk tidak ke warnet. Karena saya tahu di celah itulah saya jatuh. Seperti itu diri kita. Kita bisa mengenali diri kita di mana seringnya kita jatuh. Kita bisa tahu spot-spot atau titik lemah kita ketika kita hendak berdosa. Seperti saya sering jatuh bangun dalam pornografi dan saya sering melakukan itu di warnet. Saya tidak melarang teman-teman ke warnet, saya tidak merendahkan pekerjaan, tapi saya tahu kelemahan saya itu ketika saya ke warnet, secara otomatis saya sering melakukan itu. Seperti itu juga diri kita, teman-teman. Kita harus mengerti betul di mana titik lemah kita. Lalu yang kedua adalah ketika kita tahu titik lemah kita harus keluar dari titik lemah itu. Sama seperti Yusuf, ketika dia digoda oleh Potifar, yang dilakukan adalah menjauh. Dia lari, tidak mendekat pada Potifar karena dia tahu itu akan menjadi celahnya dia untuk berdosa. Sama seperti saya saat ini, saya tahu bahwa celah saya adalah pornografi, dan ketika saya sering ke warnet, itu akan membuka celah saya untuk jatuh lagi. Sekarang saya sangat meminimalkan diri saya untuk tidak ke warnet karena saya tahu disitulah lemah titik saya. Lalu yang ketiga adalah kita harus punya komitmen yang besar untuk lepas dari kecanduan kita atau lepas dari dosa-dosa kita. Kalau tidak ada niat, tidak ada komitmen yang besar, itu mustahil. Bukan kita meminta Tuhan untuk mengeluarkan diri kita dari lumpur tersebut, tapi kita sendirilah yang harus keluar dari lumpur itu. Makanya teman-teman, pesan yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah ketika teman-teman tahu di mana titik lemah teman-teman harus menjauhi itu, dan teman-teman harus punya komitmen yang besar sama Tuhan sehingga teman-teman bisa lepas dari itu. Karena ketika teman-teman melakukan dosa itu berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan, dan itu nantinya akan menjadi gaya hidup teman-teman. Teman-teman sudah nggak peka lagi terhadap dosa, teman-teman sudah enjoy, teman-teman sudah menikmati dosa tersebut. Tetapi ketika kita berbuat dosa dan kita diingatkan oleh Tuhan akan dosa itu, segeralah bertobat dan melakukan tindakan, yaitu apa? Menjauhi titik-titik lemah kita itu. Jangan sampai kita jatuh lagi. Seperti dalam Filipi 4 ayat 18 dikatakan, semua yang baik, semua yang patut dipikirkan, itulah yang harus kita pikirkan. Jadi jauhilah titik-titik lemah teman-teman ketika hendak berbuat dosa, karena itu akan menjadi celah buat teman-teman. Makanya mulai dari sekarang kita harus mengisi pikiran kita seperti pikiran Kristus. Melalui apa? Bacaan firman kita, bacaan Alkitab kita. Itu sudah sangat membantu kita untuk melepaskan segala pikiran-pikiran jahat kita, itu melepaskan segala pikiran-pikiran kotor kita untuk melakukan dosa. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau berkomitmen, bertobat, mau mendekat sama Tuhan, jauhi titik lemah teman-teman dan mulai mendekat sama Tuhan. Itulah yang namanya pertobatan. Pertobatan itu adalah berbalik 180 derajat. Ketika teman-teman berdosa, teman-teman berbalik untuk tidak melakukan dosa. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam dagingan, kita masih berpotensi melakukan dosa. Tetapi ketika kita tahu titik lemah kita, ya kita jangan turuti titik lemah kita, tapi hendaklah kita menuruti apa perkataan Tuhan.